tetapi akad yang tidak mengikat. Contohnya pinjam meminjam. Saya minjemin antum akad kan, tahu-tahu batalnya nggak jadi, tengah jalan apa boleh. Atau akad titip, habis itu kan akad wadiah, itu jais, boleh batalin sewaktu-waktu. Tapi kalau baik sudah jadi nggak boleh namanya batalin, kecuali nanti ada namanya yang sudah beli dia nggak mau jadi, ada pembatalan baik, ada nanti akad. Tapi intinya baik itu masuk dalam akad lazim, akad yang mengikat, tidak boleh membatalkan sembarangan kalau sudah wajibal baik tadi. Baik, ini lagi namanya khiyar majelis ya, ada namanya khiyar majelis. Cuman kalau mazhab Imam Maliki tidak pakai karena di Madinah nggak dipraktekkan katanya, kata beliau gitu. Padahal di Muwatta ada hadisnya. Al-haditsu tsani qala gitu saja. Iya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Hakim bin Hizam. Oh, tadi ada tambahannya? Enggak. Di sarahnya. Di tempat saya ini wa ma fi ma'nahu gitu. Bukan. Oh, enggak ada. Kalau kami enggak ada. Dari Al-Haditsu Tsani an Hakim bin Hizam gitu. Al-Haditsu Tsani an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Sama dengan tadi, cuma ini ada tambahannya tentang keberkahan dari jual beli itu kalau jujur dan tidak ada yang menyembunyikan apa-apa kekurangan di barang yang dijual atau barang barterannya gitu lah ya, gitu. Babu ma yunha anhu minal buyu'. Al-haditsul awwalu an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil munabadati wa hiya tarhu ar-rajuli thawbahu bil bai'i ila ar-rajuli qabla an yuqallibahu aw yanzura ilayhi. Wa naha 'anil mulamasati wal mulamasatu lamsu thawbi wa la yanzuru ilayhi. Baiklah, munabadah dan mulamasah itu jelas ya, melempar bajunya atau apanya, kalau yang kena maka langsung bisa juga melempar. Ada yang macam-macam tafsir, ada yang lempar batu sampai mana itu yang dapat kan gitu. Kalau ini tarhur rajuli thawbahu, dia ngelempar. Ini kamu harus beli, kalau udah kena ya orang itu mau nggak mau harus beli. Qabla ya, tanpa melihat dia dulu, tanpa bolak-balik meriksa. Dan mulamasah pokoknya nyentuh, ada di dalam kondisi gelap, masuk gudang, mana yang kesentuh kebeli. Ini mungkin sekarang udah nggak ada, tapi tinggal poinnya goror. Ini goror ya, tidak boleh ada goror dalam jual beli. Goror itu bukan penipuan, bukan. Goror itu ketidakjelasan kan gitu ya. Mystery box misalnya nih, yang box ini saya beli ini, nggak boleh karena isinya nggak ketahuan. Jadi poinnya tidak boleh ada goror dalam jual beli, harus ada kepastian. Al-haditsu tsani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاء من تمر. Terus mafi lafdin wa fi lafdhin huwa bil khiyari thalathan. Sudah semua ini ya. Ini saya bohori tadi ya. La talaqqur rukban, paham ini, jangan kita nggak boleh nyegat. Rokib rukban itu rombongan pembawa barang dari arah kampung Badui mau ke pasar, kita cegat di jalan, dibeli nggak boleh, harus biarin dia sampai ke pasar dulu biar tahu harga pasar. Saya tanyakan dari salah satu guru kami di Jabar ya, waktu itu ngaji ini, kalau sekarang gimana, saya udah tahu harga di pasar ya beda lagi. Makanya intinya ini tidak boleh ketika memang orang kamunya nggak tahu harga pasar kan itu. Kemudian tidak boleh menjual yabi' ba'dukum ba'ala bai'i ba'd, nggak boleh orang sudah jual beli kita nyerobot ke tengah untuk batalin. Ini maksudnya kalau dalam masa khiyar kemarin ya. Nah, karena buktinya kita boleh namanya jual beli muzayadah. Muzayadah itu apa? Lelang kan orang nawar 1.000 kita tambah 10.000 berapa boleh. Dulu pun ada muzaidah boleh. Maka menunjukkan ini layabi ba'dukum ala bai'i ba'din ini ketika masa khiyar. Dia sudah beli, masih masa khiyar, kita langsung datang ke penjualnya, udah batalin aja biar saya yang beli. Nah itu, ya nggak boleh itu. Tapi kalau masih tawar belum, saya beli 10.000 ya kita masuk, belum aku ikhyan kita masuk, ya seperti muzaidah boleh saja. Gitu ya. Iya. Tawar-menawar itu kita masuk, cuman asal nggak jadi ribut ya saudara. Tapi secara hukum boleh tadi muzayadah tadi, karena ada hadisnya kita di Sahih apa sih? Saya Bukhari kan ya, dibahas itu muzayadah boleh. Kejadian di zaman sahabat gitu. Muzayadah. Ini jadi kalau ulama yang saya paham dari Sahih Bukhari itu yang kayak gini ini ketika masa khiyar sudah jadi tapi masih masa khiyar gitu loh. Ini nggak boleh kita nyerobot. Nanti nawarin lagi terus barang ini ghanimah. Yang itu.
Itu ketika muzayadah, itu yang muzayadah. Atau sahabat yang ini bukan, ada yang sahabat yang beli budak itu ya. Satu budak. Ada kejadian-kejadian itu loh. Nggak kerja apa itu tuh. Lah ya nyawarin apa namanya, dari rumahnya apa yang ada dijual itu. Tuh. Lanjut, ini tanah jus kemarin kita ribut kalau di warung-warung itu naruh-naruh mobil biar dikira laris, masuk tanah jus enggak. Kan gitu kita ributnya kan. Tanah jasu kan kita, ini penjual saya datang pura-pura mau beli, saya padahal ada sedang orang tawar-tawar, kita masuk, saya beli aja pura-pura mau beli biar dia tertarik, itu kan nggak boleh. Tapi nah sekarang itu gimana teknik penarik apa namanya, pelanggan, pura-pura depannya banyak motor parkir biar dikira laris, padahal nggak laris, cuma narik orang. Itu masuk tanah jus nggak? Insya Allah nggak lah ya. Beda dengan ini kan memang ada orang sedang mau beli dengan harga sekian, tawar, kita masuk pura-pura mau ninggikan itu, padahal nggak mau beli, sekedar biar orang tadi mau beli dengan harga itu karena kita mau lebih tinggi gitu ya, biar dia tertarik. Kalau sekedar naruh mobil banyak di depan hotel, depan apa, warung, seperti warung-warung mie apa, bacoan, itu kan mau merame terus motor. Orang pun pikir rame terus, jangan-jangan itu motor titip doang biar kelihatan rame gitu loh. Misalnya ini ada warung nggak rame, biar dikira rame dan laris, orang tertarik naruh seperti itu masuk tanah jus enggak? Insya Allah enggak lah ya, itu kan beda dengan tadi. Tadi itu teknik kemasan, marketing. Ya sebenarnya tanah jus teknik marketing juga, tapi ada nipunya itu. Ya biar bahadirun dibat. Nah kemarin sudah kita bahas. Cuman kalau di sini gini nih, surahnya ya, contoh yang dilarang. Ayah minal badawiyu awil qurawi, orang badui kampung bawa matau barang dagangannya ke balad, ke negeri yang kampung, yang desa asli, ke kota lah gitu mudahnya. Liyabi'ahu bisyariyahi yaumihi, itu dijual dengan harga hari itu umumnya. Fayatihil baladi, orang yang tinggal di kampung yang bukan badawin, datengin dia. Dohu indi, dah taruh aja barang kamu rumah saya, liyabi'ahu, biar nanti saya jualkan atas tadrij, bertahap dengan tambahan ziyadah bisya'rin. Nah, ini satu sisi idrarun bi ahlil balad, ini merugikan penduduk desa itu, gara-gara mereka seharusnya bisa dapat harga murah jadi mahal. Wa haramun in alima bin nahi, dan karam kalau si ini tahu larangannya. Ini ulama mengatakan di sini umumnya barang-barang yang memang kaitannya dengan bahan makanan, bukan yang barang-barang langka yang nggak dibutuhkan banget. Jadi itu hadirun lil bad, simsar itu modelnya gitu. Ada orang kampung mau jual kota, malah kita taruh rumah saya aja biar saya jualin bertahap dengan agak tinggi. Ini yang jadi rugi konsumen. Ini perlindungan bagi konsumen. Intinya gitu. Yang tadi yang robot pas lagi tawar-menawar itu, kalau di Ibnu Daqiq itu nih, di situ gimana? Aku fuqaha man fasara al-bai' al-bai' bisawm al-sawm. Lagi tawar-menawar gitu ya. Nah kalau di Fathul Bari dia ke arah sana. Coba di sini ada nggak? Sini nggak? Tinggal apa? Dia lagi dalam proses. Ini nih. Mufassar inda Syafi'i bi an taqula liman ishtara syai'an fi muddatil khiyar. Ifsahil bai', ifsahil hadal bai'. Nah, ketika masa khiyar sudah jadi, tinggal masa khiyar saja. Nah, dia lebih kepada masa khiyar tadi, karena kalau enggak nanti kena dia tadi muzayadah tadi kan boleh. Kalau muzayadah itu kan bentuknya kan lain, Ustaz. Ini barang sekian, siapa yang mau nawar lebih? Itu kalau di Indonesia, tapi kalau di sana kan enggak. Dia lagi nawar nih, siapa beli? Ada nawar, masih nawar segini, nyerobot kan enggak harus bentuknya resmi. Kalau di sekarang kan resmi, memang forum apa? Lelang. Dulu kan enggak mesti forum lelang. Tinggal datang belum dikasih, datang lagi lebih tinggi, boleh kan gitu sih. Muzayadah kan bentuk sederhananya mungkin gitu. Nah kalau di sini dia memang fi muddati al-khiyar, Ustaz. Belum lazim. Ya belum lazim karena masih, ya tapi sudah jadi belum jadi positif gitu. Cara ini apa? Misalkan itu ada sama. Di gambarannya tuh ada orang sedang tawar-menawar, anggaplah antum dengan sedang tawar-menawar. Masuk. Udah sama saya saja. Ya iya, sama dengan ini itu. Lebih murah. Nggak, maksudnya belum selesai. Itu sama dengan ini tadi yang dikatakan beliau. Cuman itu musawamah itu apakah masa sudah khiyar atau belum? Mungkin diperjelas itu. Kalau itu ada dua gambaran. Itu gambaran pertama. Gambaran yang kedua, dia sebagai pembeli berarti sudah selesai, nggak tawar-tawaran lagi. Udah sepakat, udah jadi tapi khiyar gitu aja, jadi setengah jadi lah gitu. Iya, kalau ulam yastakir litamanu masih tawar-tawaran. Fiman yazid.
Dan dia masih nawarin, pokoknya siapa mau beli lebih mahal silakan dia. Belum. Saya 10.000 ya, gini belum, nggak boleh. Datang lagi orang, berarti kan masih tawar-tawaran tuh. Nah, jadi muzayadah itu kan harus nggak mesti bentuknya lelang yang resmi. Ganti tadi gue. Manfasarul bai'a alal ba'i. Oh, ada yang nawarkan gitu, menafsirkan gitu. Kalau itu kan tadi yang baik, saya sebagai baik. Enggak usah. Oh ini, wa minal fuqaha'i man fassara al-bai' 'ala al-bai' bis-shaum 'ala shaum wa ayattafiqu malikus sil'ah wa ar-raghib fi 'ala al-bai'. Tapi sudah sepakat Ustaz, ayat tafiqu malikus sil'ah. Sudah sepakat wa ar-raghib fiha 'ala al-bai'. Sudah sepakat mau jual beli ini walam yaqidah, tapi belum akad jadi fix gitu ya. Itu tadi. Atau Tapi sudah ini au yakunal mabi'u fil 'ardi 'indal mushtari ba'da taqriri saman wa qabla. Tapi sudah sepakat harganya segini, tinggal akad oke gitu. Nah, jadi sudah sepakat. Kalau itu berarti saum ala saum sudah bukan tawaran-tawaran lagi, sudah pas harganya gitu. Sudah pas harganya. Nah, kata-kata saum ala saum itu juga tawar di atas tawar. Tawar di atas tawaran. Tapi penafsirannya sudah sepakat harga. Tawar di atas tawaran itu kan nggak usah beli situ, beli saya aja murah. nah itu kalau Beli dia saya aja murah. sebagai penjual atau sebagai pembeli. Nah, berarti Itu tapi iya saya aja. Saya beli dengan harga mahal. Wa ayat tafiqah. Nah, itu juga sama. Malikus sil'ati wa ar-raghibu fiha alal bai' kan. dari gini Ustaz, ya udah jadi 10.000 ya, oke. Mau akad diserobot. Nah gitu mungkin. Itu ada yang nafsirkan begitu, ada yang nafsirkan sudah jadi. Udah bayar tapi masih masa khiyar. Itu tapi kalau Syafi'iyah lebih milih di masa khiyar. Ketika masa khiyar tadi. Mufassarun inda Syafi'iyah bi an taqula liman ishtara syai'an fi muddatil khiyar ya. Ala kulli hal, jadi multi tafsir. Pernah satu ada teman beli motor Bekasi udah akad sama ya beli ya berapa harga 15 juta ya saya datang ke sana ke sana Enggak tahu. Pak tadi udah datang di sini ada yang beli Itu gimana itu? Ya kalau masa khiyar boleh itu nggak apa-apa kan? Tapi mengecewakan itu maksudnya dalam janji membeli, mungkin ya udah janji membeli nggak jadi gitu ya? Karena belum takobur juga. Iya. Tapi mengecewakan itu kan, marah juga kita. Ya tapi saya beli yang lain karena banyak orang ternyata ada yang nawar lebih tinggi misalnya. mungkin Nah itu masuk yang ini saat penafsiran ini kali ya. Nah, tadi ada masuk ke tengah. Baik Alvin, kalau orang wala tusarru al-ghanam, jangan kalian tidak memerah ghanam untuk dijual gitu, dipertahankan lama, ditahan susunya, air susunya terus dijual. Dan ini intinya semua bentuk menipu lah gitu ya. Yang kedua ini menipu biar orang lihat ini kambingnya berarti air susunya banyak, padahal nggak diperah berhari-hari. Maka barang siapa yang beri ghanam tersebut yang musarrah, maka setelah diperah dia kecewa, maka dia punya dua pilihan bi khairin nadharaini. Ada dua pilihan yang baik semua lah intinya lah gitu ya. Salah satunya setelah disusu perah tadi, kalau ridho nggak merasa apa ya udah nggak jadi apa tetap dia miliki, berarti baiknya sah walaupun ada penipuan itu tetap baiknya sah. Buktinya kalau dia ridho ya amsakha, nggak usah dibalikin. Kalau ridho ya tetap jadi miliknya sudah. Tapi kalau sakit toh dia nggak ridho, marah, jengkel atau merasa kecewa, roddah, dibalikin kambingnya bersama satu sok dari kurma. Sok kurma sebagai ganti susu yang sudah dia perah tadi kan gitu ya. Tapi dalam satu riwayat ada wa bil khiyari salasan, dan dia setelah merah itu punya boleh mikir 3 hari balikin atau tidak. Berarti khiyarul kayak khiyarul aib kali ya. Kan 3 hari khiyarul aib ya, atau khiyar syarat khiyar aib. Oh bukan khiyar aib, bukan 3 hari, khiyar syarat yang 3 hari. Kalau khiyar aib ya ketika ngeliat aib harus dibalikin. Kalau memang dia nggak mau balik, nggak mau nerima, nggak mau lanjutin. Begitu Ustaz ya, insyaallah. Terus. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. Ini bai'ul habalil habalah, nggak tahu bahasa Indonesia apa itu. Ini sekarang mungkin nggak ada lah ya. Ini yang praktek jahiliyah. Dulu orang membeli onta, tapi ila antun tajannaqatu summa, jadi onta yang hamil ini mana jadi nanti saya beli anakannya yang cucunya gitu. Beli cucunya ini kan gak jelas padahal. Nah kalau sudah beli berarti bayar dulu kan gitu ya, namanya beli sudah bayar, bukan pesen aja ini udah bayar gitu. Itu masuk bayu salam bukan ya? Ini bukan kesalam, dia goror tadi sebenarnya kalau kan? Kalau salam kan nggak muayyan, pokoknya yang penting ada gitu. Saya beli barang gini speknya gini ya nggak harus barang itu gitu, tapi yang spek aja.
Ini masuk dalam larangan gharar sama. Terus الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري. sama inilah ya, nggak boleh kecuali sudah sudah siap, udah ketik, sudah siap petik lah ya, walaupun belum dipetik. Tapi kalau dipotong boleh, maksudnya gini, sekarang kan kita boleh beli pentil ya, yang muda-muda kan boleh, pisang muda ada memang buat obat, buat apa gitu, buat rujak gitu kan. Ini kan boleh membeli buah sebelum matang, sebelum siap, itu kalau dibiarin nunggu sampai matang gitu. Tapi kalau kita belinya muda langsung dipotong boleh, gitu ya. Nah kan gitu juga banyak, kita beli apa sih Indonesia itu, pisang buat rujak itu kan pisang-pisang mentah, itu belum matang. Atau di Mesir kalau itu kurma muda loh. Kurma muda kan buat obat di Indonesia rame, itu kan banyak orang beli itu boleh selama langsung dipotong. Yang nggak boleh itu beli masih pentil terus dibayar, ngemetiknya nanti matang. Nah, ini nanti kalau rusak gimana? Nah, tapi kalau dalam Sahih Bukhari sebutkan kalau rusak itu yang nanggung penjual. Nah, minimal itu. Nah, kalau nggak rusak berarti ya lancar. Berarti di sini mengatakan Imam Bukhari lebih memilih ya jual belinya sah. Sah dalam arti kalau nggak terjadi kerusakan ya ikut akad yang dulu udah bayar kan. Tapi kalau rusak itu mimali al-bai' katanya. Kalau yang di kampung-kampung Apa? Hah? udah dipanjat. Gimana itu? Oh, padi itu dari sebelum itu. Terus kalau rusak apa gimana? Ya masuk itu ijon itu. Nah, ijon ya. Ijon itu. Masuk, tapi ijonnya itu memang masih muda banget ya. Ijon itu gitu. Iya sama. Ijon kan belum apa-apa sudah kan, dan ada kemungkinan rusak di jalan kan. Itu masuk. Tetapi kalau memang sukses ya, kalau dari Imam Ibnu Hajar menyebutkan dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari memilih akadnya tetap sah. Cuman kalau rusak itu nanti si penjual yang ganti gitu. Di situ ada di Sahih Bukhari babnya. Cuman larangan ini larangan gimana ya, larangan kalau ikut merugikan, tapi intinya jual belinya tetap sah kan kalau Imam Bukhari milihnya gitu. Itu ijon di kampung ya. Tapi kan dipetik. Nah itu yang nggak boleh asli. Tapi akadnya sah nggak? Kalau tadi sah kan Imam Bukhari. Rebutan mereka saat. Jadi mereka itu rebutan, pukat apa gitu. Baru pendemun udah ditungguin, kalau enggak keduluan orang. Makanya mereka rebutan. Enggak tahu. Tapi haram ya. Haram tapi sah di sini. Fakarul umma ala nol tahrim walau ba'at amra qabla budi salat bisatil aqata. Nah, kalau dipotong ya soal ijma. Jadi maksudnya saya beli masih kecil tapi langsung dipetik, boleh. Memang saat itu beli. Tapi kalau walau syaratul qata kalau syaratnya potong tapi nggak dipotong tetap sah. Nah, tapi intinya dia tetap ya kalau intarodoya ala itu kok jaza. Intinya secara itu nggak batil, tapi di sini wa in ba'aha bi syarti tabqiyah fal bai'u batilun bil ijma'. Kalau ini batil ya, kalau Imam Bukhari nggak ada Ibnu Hajar. Nah, kalau ini nih Waktu ulama fi bai'iha mutlaqan min ghairi syarti qat'in wala ibqa. Ya kalau saya beli enggak ada syarat harus dipetik atau enggak gitu, tunggu sampai madzhab Malik, Syafi'i, jumhur ulama dilarang. Nah, larangnya gimana? Dan sebagainya. Terus. Berarti ulama mengatakan enggak sah ya. Jadi kamu itu enggak sah berarti kalau paham dari saya. Kalau Bukhari ya. Enggak, jadi gara-gara gini di babnya itu kalau jual beli terjadi dan rusak maka min malil baik yang ganti baik. Makanya Ibnu Hajar mengatakan zahirnya ini menunjukkan kalau dia nggak rusak sampai akhir berarti nggak ada yang nanggung rugi. Ini lazimnya berarti menurut Imam Bukhari sah, akadnya terjadi gitu loh. Nah, kalau yang rusak hanya diganti oleh pemilik siapa? Kalau nggak sah kan nggak dari awal nggak batal kan gitu ya. Nah, harus diulang akadnya kan gitu. Nah itu Imam Ibnu Hajar mengatakan Imam Bukhari kan cenderung membolehkan. Maksudnya akadnya sah saja. Nah kalau di sini enggak ya. Sini menunjukkan apa? Tidak sah. Nah di kampung itu ikut Imam Bukhari aja. Daripada makan haram kasihan mereka. Rugi itu nggak ada, ya rugi itu. Di kampung itu. Beli itu ya ada. Mereka misalkan ada pas panen. Habis ya ini sendiri ini. Ya. Nah, mungkin asli. Kalau itu kan begini, mungkin masuk si jual beli, yang membeli bilang, yang menjual bilang sudah itu milik kamu gitu ya. Petik lah gitu mungkin ya. Ternyata nggak mau metik. Udah disuruh petik nggak mau metik. Gitu. Kan kemarin itu kalau kita beli barang sesuatu
sudah suruh ngambil nggak diambil-ambil kok rusak. Itu kan min malil musyari kan kemarin kita yang kemarin tuh. Kalau kita beli barang di orang gitu, sudah suruh ambil, tapi kita nggak ngambil-ngambil. Akhirnya ya rusak lah, karena hilang lah, apa bukan karena kesalahan yang menjual. Maka yang nggak boleh itu nggak nanggung apa. Tapi kalau buah beda lagi. Soalnya kan harta yang disalah. Tapi kalau di kotak boleh, ijma tadi kan. Kalau langsung beli pentil tapi langsung potong boleh. Ya seperti apa ya tadi. Nah intinya kalau di kampung kamu itu ijon itu masalah memang. Masalahnya Nggak asal menurut majumhur tadi. 1-2 yang bolehin mungkin ya Imam Bukhari. Itu lebih ke pesan dia. Kalau belum berduit itu larinya itu seperti kalau sekarang akadnya al-wa'du bisyira itu biasanya. Masuknya itu. Kalau wa'du bisyira seperti saya pesan roti ya. Ketika belum bayar itu baru pesan. Kalau sudah dibuatin roti anterin nggak jadi. Ya itu resikonya di situ. Cuman kalau mazhab Maliki masuk ada hukuman wa'du itu kan nggak ada bisa dituntut secara qadha kan. Kalau secara agama dosa lah ya nggak jadi. Cuman kalau mazhab Maliki selama itu merugikan boleh itu larinya al-wa'du bisyira. Janji apa? Akadnya. Janji membeli saja. Nanti ya saya bayar ketika makanya itu maksudnya apakah sudah beli belum, padahal sudah akad. Nah ini gimana itu? Karena belum ada takobut sama sekali. Tapi kalau sudah ngambil walaupun belum bayar, nah sudah tuh. Atau kita bayar ini belum, itu sudah jadi beli. Tapi kalau baru ngomong nanti saya beli ketika saya bayar, nanti itu maksudnya wa'ad. Atau kasusnya sama dengan motor yang tadi? Motor gimana tuh? Yang tadi tuh. Ah itu wa'du bisyira itu kayaknya. Kan belum dibayar. Pas datang. Tapi kalau kata-katanya gini, ini aku sudah jadi ya, jadi gini, itu masa baru janji beli doang ya? Kan belum takobut. Kalaupun udah bayar nanti jadinya baik salah. Ya boleh, udah baik. Iya. Makanya itu. Kan belum bayar. Nah, syarat qobot itu nanti dibahas. Iya. Coba qobot itu apakah disebut sudah jadi jual beli kalau ada salah satu menyerahkan bayaran atau barang gitu. Kalau belum apakah masih janji doang gitu. Karena salam itu kan harus membayar di muka. Kalau belum bayar belum jadi dijual beli kan gitu. Nah, itu jadi ada masukan baru janji. Wallahualam. Panjang masa. lanjut. الحديث الخامس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما تزهي قال حتى تحمر sampai memerah sudah siap. قال أرأيت إن منع الله ثمرة بما يستحل أحدكم مال أخي. Intinya gitu. Kalau nggak jadi terus gimana? Udah kadung bayar, makanya bima yastahilu, dengan apa yang penjual tadi mengambil halal ya, menganggap halal harta saudaranya yang sudah kadung bayar kan, ini gitu ya. Berarti sudah bayar dulu ini. Nah, sudah bayar ternyata mati, ternyata rontok misalnya. Ya, dari mana dia hasilnya itu? Di mana bisa menghalalkan uang yang dia dapatkan? Intinya gitu. Terus. الحديث السادس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال فقلت لابن عباس رضي الله عنهما ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسار. Simsar kan ya apa, perantara, pengkulak. Tapi itu kemarin sudah dibahas apa ya, tidak semua ya, karena kadang-kadang penjual kampung itu memang butuh perantara. Maka ada yang mengatakan kalau yang meminta itu kampungnya nggak apa-apa kayak gitu. Ya nggak boleh kalau yang ini menawarkan, karena orang kampung bawa durian 1 truk nggak mungkin dia jualan sendiri, mesti butuh yang penampung tadi kan gitu. Nah itu dari yang mulai kan pengkulak itu memang kadang ada unsur membantunya walaupun jadi mahal. Di desa malah sangat membantu. Iya sebagian, tapi jadi mahal kan. lanjut. الحديث السابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. Muzabana itu menjual samarah buah yang masih di pohon ya, kalau kurma dengan yang sudah dipetik tamar, ditukar gitu. Jadi barter, tapi yang dibeli masih di pohon bayarnya dengan yang sudah dipetik. Nggak boleh karena nanti terjadi riba. Cuman boleh di aroya, kemana ya, belariah kan bolehnya. Nanti dibahas. Karena karoman, kalau karom itu apa? Anggur yang masih di pohon nggak boleh dijual, bayarannya zabib. Masih di pohon dibayar dengan yang sudah kering ya, nanti jadi riba itu kan. Dan juga kadar-kadarnya nggak pasti. Aukana zar'an, atau zara itu ya tumbuh-tumbuhan yang biji-bijian lah itu mudahnya, gandum apa nggak boleh dibayar dengan
takar bahan mangga sudah petik udah jadi dengan bayaran, atau yang dibeli itu yang masih di pohon atau masih di tangkai-tangkanya, itu nggak boleh, semua nggak boleh karena nggak ketahuan kadarnya. Nanti ada kaidah biasanya apa itu apa ya, ada nggak di sini, al jahlu bitasawi katahaqquqi bi apa ya, bitafadul. Nah itu ada. Kalau tidak tahuan ini sama nggak, itu sama dengan bahwa itu nggak sama, benar-benar nggak sama, ada ya kaidahnya. Mana al jahlu dalam masalah riba, kita coba cari kata-kata al jahlu bil musawat atau bitasawi itu katahaqquqi bitafadul. Gitu. Coba cari itu kaidah dalam riba, dalam bahan-bahan seperti ini. Al-jahlu bitasawi, kok tasawi sih nggak enak. Iya, al-jahlu bitasawi kal ilmi bitafaduli. Ketidaktahuan sama kadar dalam barang-barang ribawi tadi, ketidaktahuan sama kadarnya itu sama dengan tahaqquqi kal ilmi bitafadul. Ada disebut al-jahlu bitasawi kal ilmi bitafaduli fir riba. Ya. Nggak di sini tafadul. Ya tafadul ya, seperti tahu bahwa memang berbeda kalau ditukar bar, nggak boleh. Al-jahlu bitasawi kal ilmi bitafaduli, itu dalam kaidah riba, barang-barang ribawi. Lanjut. الحديث الثامن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. Ini mukhabarah dan muhaqalah ini hampir sama lah ya. Mukhabarah itu apa sih? Ya intinya orang yang, atau kayaknya ada muzaraah, mukhabarah, ada yang menyamakan, bedakan. Itu salah satunya begini, saya punya tanah, ada orang menggarap dari harta dia, bahan-bahan apa namanya, bibit dari dia, nanti bayarannya hasil dari situ. Itu kalau mukhabarah menurut mazhab Syafi'i lebih kepada yang tanahnya dari saya, sedangkan kalau nggak kebalik ya, tanahnya dari saya, sedangkan bibit apa-apa dari si penggarap. Nah, kalau yang muzaraah sebaliknya gitu aja, antara penggarapnya yang membibiti atau pemilik tanah yang membibiti. Kalau di sini ada nggak? Di sini ada nggak? Muzaraah yakunul bidru. Ya kalau dalam muzaraah bibitnya dari pemilik tanah. Kalau muzaraah bibitnya dari pekerjanya. Ini menurut mazhab Syafi'i. Nanti ada yang sebaliknya, hampir gitulah. Itu nanti bayarnya dari mana? Hasil panennya, sepertiga dan sebagainya. Ini mazhab Syafi'i melarang sama sekali. Tapi mazhab Hambali membolehkan. Nah, melarangnya itu kalau mazhab Hambali, kalau sepakat nanti buat yang punya tanah bagian ini hasilnya. Nah, jadi mereka menganggapnya larangan muzaraah mukhabarah. Kalau mazhab Hambali mengatakan kalau ada kesepakatan bahwa untuk pemilik tanah bayarannya dari bagian ini, bagian yang dekat air, karena bisa jadi bagian dekat air itu yang panen, yang lain enggak kan, gitu kan? Atau bagiannya enggak panen, jadi ada yang rugi. Nah, tapi kalau sepakat sepertiga dari hasil panen maka boleh, kayak gitu. Kalau Hambali boleh. Lebih kalau di kampung-kampung itu sawah, itu garap sawah ini berarti kalau mazhab Syafi'i nggak boleh dia. Mazhab Syafi'i pokoknya dari hasil itu nggak boleh. Harus bayar. Ya, tanah pakai tanah duit. Tapi kan berat. Mana bisa pedaging ngasih duit? Nggak bisa. Nggak kuat. Kalau di hasil itu nggak bisa ya? Nggak bisa di kampung. Apa kalau mazhab Syafi'i agak ketat? Mazhab Hambali ini longgar. Muzaraah, mukhabarah, mereka boleh semua itu. Kecuali tadi nggak boleh kalau hasil tertentu yang bayar. Nah intinya ini apa tadi? Mukhabarah muhaqqalah bersama. Muhaqqalah ini itu jual beli, tapi beli dengan yang sudah dipetik sama yang dibeli yang masih di pohon. Ini kalau muhaqqalah sana. Nah, di sana di sini ini hasab yang sudah saya pernah ngaji, jadi banyak yang lupa. Karena di Indonesia udah nggak ada sih, jadi kan namanya. Baik, ya di bawahnya itu pada masanya ada bai'ul hintatin fi sumbuliha bi hintatin. Ya dari petik, ya. Jadi hinto gandum yang masih di pohonnya, bisa masih di tangkainya, dibeli dengan yang sudah bersih gitu loh. Itu kan tadi al jahlu bitamatsuli al bitasawi tamatsuli kan. Al jahlu enaknya tamatsuli kal jahli kata hakuki atau kal ilmi bitafaduli, lebih enak tuh. Tapi di sini sama bitasawi, di sini di internet tasawi pakainya. Tapi yang saya dengar di tamatsul, kalau di internet al jahlu bitasawi, boleh dua-duanya, nggak ada masalah. Kita illa al araya sudah tahu ya. Wal ala juga illa bidinar badirah. Boleh menjualnya, belinya tapi dengan di pohon yang dihores kan boleh. Kalau kurma diperkirakan berapa kintal, bayar duit itu boleh. Tapi kalau itu taksir ya. Tapi sekarang di Indonesia apa yang taksir? Nggak bisa ya.
Kan yang boleh cuma kurma aja sama anggur kalau nggak salah kalau di fikih. Sawah bisa. Nggak bisa ya, anggur sama kurma. Kalau sawah itu nggak bisa dia karena ada kulitnya, nggak kelihatan. Ada kulitnya. Nah kecuali aroya ya. Aroya itu saya orang kaya. Saya punya pohon kurma 100. Nah saya ada orang miskin. Saya kasih nih kurma 1 pohon atau 2 pohon ini untuk kamu buahnya. Atau bisa saya kasih kurmanya atau kasih kurmanya untuk panen tahun depan untuk kamu. Nah gitu, hasilnya gitu. Tapi seorang miskinnya orang miskin sering masuk lihat. Saya orang kaya ya nggak nyaman juga ini masuk kebun saya terus misalnya. Atau dia memang butuh, namanya orang miskin butuh cepat dapat kurmanya. Nah sudah, karena kasihan akhirnya sudah, ini kurma di pohon kamu saya perkirakan 5 kintal misalnya atau 2 kilo. Saya kasih yang sudah dipetik, yang sudah petik sudah bisa dimakan saya kasihkan. Itu kan nggak boleh tadi kan? Asli nggak boleh muzabadah, tapi dalam arwah ini boleh karena hajah demi kepentingan seorang miskin. Dan Rasulullah membatasi nggak boleh lebih dari 5 wasak. 5 wasak ya sekitar kemarin berapa? 6 kintalan gitu. Nggak lebih boleh dari itu. 6 kintal dikit ya, karena kalau kita baca di Muslim itu Rasulullah itu menyiapkan untuk istri beliau dari Khaybar setiap tahun itu 100 wasak. Yang 80 wasak itu kurma, 20 wasak syair. Nah, 80 wasak itu sekian ton, bahkan setahun untuk istrinya. Jadi 1 wasak itu kan sekitar berapa kemarin? 1 wasak itu berapa? Sekitar 122 kilo, 1 kintal lebih. Kali aja 80. Jadi hampir 1 ton persen. Jadi itu ada di Sahih Muslim. Nanti di Sahih Muslim. Kalau ini intinya boleh hanya dalam arwahnya. Makanya kadang-kadang kebutuhan itu membuat kaidah yang asli agak terlewatkan. Jadi karena butuhan. Jadi ya kayak inilah, kayak mudharabah itu kan aja nggak boleh secara kaidah. Karena kan bayarnya nggak jelas. Bayarannya kan hasil daripada dia kerjanya jelas. Tapi hasilnya kan bayarnya 1/4 dari untung kan gitu kan. Nah, itu kan artinya saya yang kerja mudharabah, kalau aslinya kan saya di ijarah. Nah, tapi diboleh mudharabah itu pun di luar kias. Jadi karena hajat itu lah. Jadi kebolehan lil hajah itu terjadi dalam beberapa kondisi seperti dalam bai'ul araya ini. Aslinya riba ini, tapi boleh karena hajat dan itu pun dibatasi. Intinya dalam muamalat kadang sering ada kelonggaran karena ada hajat. Nyewain mobil gitu. Terus? Nanti misalnya betul ada online gitu, tapi dia bayarnya nggak ditetepin sehari 2 gitu, tapi sehari berapa persenan gitu loh. Mudharabah bukan tadi? Jadi mudharabah. Kalau yang mobil angkot nggak gitu saat. Iya. Pokoknya antum setor 1 hari 100.000 misalnya atau 500.000. Mau dapat segitu nggak segitu terserah. Nah itu kan kalau diakat-akatkan kulit, ketemu nggak mau dikarikan ke ijarah. Tapi kan aslinya bukan ijarah kalau dari asli dohirnya kan. Dia pokoknya sehari pokoknya harus setor, banyak kan setor ya, setor 500.000. Kadang dia cuma dapat 300.000, mau nggak mau setor 100.000. Nah, kalau diakad bingung itu, tapi ditarik aja ke ijarah, anggap aja dia nyewa gitu aja, nyewa 500. Jadi emang itu gitulah. Tapi kalau yang ini kalau yang taksi online dulu dong. Antum nyewain ke orang, tapi bayarannya dari hasil persenan. Ya seperti mudharabah boleh nggak? Tapi kalau mazhab Syafi'i nggak boleh mudharabah seperti itu. Mudharabah mazhab Syafi'i itu apa? Bentuk duit dinar, dikasihkan dinar nih, kasih 1 juta atau 1 itu kamu beli apa terserah. Kalau sudah ngasih barang, ini itu bukan, nggak tahu dalam mazhab ini nggak sah ini mudharabahnya, nggak tahu mazhab lain. Tapi mazhab Hanafi, Hambali biasanya boleh seperti ini. Boleh kayak gini. Kalau Syafi'i ketat, dalam mudharabah itu harus dikasih dalam bentuk naked pun harus emas atau perak gitu. Nggak boleh kita ngasih barang jualin oleh dia nanti hasilnya berapa, nggak bisa. Itu seperti ijarah. Kalau ijarah jadi awal ditetapkan kamu jualkan ini kasih 1 juta berapa gitu. Jadi mazhab Syafi'i emang lebih kencang menjaga, intinya bukan menyulitkan tapi menjaga hak masing-masing. Untuk memudahkan selalu kembali mazhab Hambali dalam muamalah. Pelajari mazhab Hambali dalam muamalah lebih baik lebih dalam biar banyak jalan keluar. Enggak, Hanafi Hambali muamalat. Kalau dalam Muzarah Khabar ini kalau nggak salah Hanafi nggak boleh ini juga. Nggak boleh juga. Ala kulli hal, jadi gitu ya. Ibadah Syafi'i
Hambali, muamalah. Nah, kalau bingung lagi gabung-gabung 4 itu. Lanjut Ustaz. الحديث التاسع عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البذيء وخلوان الكاهن. Baik, hasil penjualan anjing dan maharnya, pembayaran wanita nakal itu, dan khulwan. Apa itu khulwan? Ya, bayaran untuk dukun. Itu haram semua. Nah, cuman sekarang kita butuh, polisi itu butuh beli anjing untuk pelacak, gimana coba? Nah, itu dalam mazhab Syafi'i nggak boleh beli tetap. Itu raf'ul yad 'anil ikhtisas. Makanya ada akadnya lah. Kalau Hanafi boleh aja selama ada hajat. Ala kulli hal. Lanjut. الحديث العاشر عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البذيء خبيث وكسب الحجام خبيث. Nggak, tapi nggak, untuk hajam kan ada dalil lain ya. Rasulullah pernah ngasih si budak yang itu berapa kan gitu kan, 2 sok atau berapa sok, dan itu ulama mengatakan buktinya Rasulullah ngasih, berarti itu nggak habis. Nah di situ ini ya, tapi mansuh kan, terkenal apa gimana dia mansuh. Kalau misalnya Rasul ada apa ya, intinya ada membolehkan dengan Rasulullah ngasih itu, yang salah satu budaknya orang tadi. Nabi ihtajama wa a'tal hajjam ajra di sini kan ya. Walau kana haraman, kata Ibnu Abbas, lam yu'tihi. Nah ini dan sebagainya. Jadi ini Ibnu Abbas memilih tidak haram karena berangkat dari praktek Rasulullah. Yang repot itu sama dulu kalbi. Makanya mazhab Syafi'i bukan nggak ada jalan keluar, ada tadi istilahnya tadi raf'ul yad. Orang punya anjing nggak boleh namanya memiliki, tapi ikhtisos. Dia yahtasu bihadzal kalb gitu. Nah, jadi ikhtisos itu bukan memiliki. Ketika mengasih orang, bukan apa, tapi melepas tangan dari kekhususan dia terhadap anjing itu. Nah, orang itu ngasih. Kalau kamu bisa melepaskan, saya bayar. Nah, kita dibayar. Ada akadnya lah. Itu artinya ketindihan. HP buat ganjel kursi ya. Hebat orang kayak ini. HP buat ganjel kursi. Masih banyak. Itu ini dimunim lagi daripada nggak keminum. Lanjut ya, biar ini udah berapa? Belum ada 100 kan? Aduh, masih jauh. Lanjut masih di Babul Araya. Ah, Araya. Terus. Sebagai berapa Ustaz? Oke, setengah jam lagi. Boleh ya? Di sana dia muntasil dalam andil. Ustaz, suaranya kurang. Qala babul araya wa ghairi dzalik. Araya tadi sudah kita jelaskan. Terus. قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العارية أن يبيعها بخرسها. Tadi ya, ariyah tadi dia boleh menjualnya dengan, tapi memperkirakan khors, memperkirakan di berapa, dibayar berapa. Ke sana tadi yang antum saya udah ini, saya udah 2 gelas. Wali muslim bi khorsiha tamran ya kulun rotban ya. Diperkirakan kalau jadi tamar berapa, dan dipetik dibayar, dimakan oleh si yang orang miskin tadi rutop. Rutop ya sudah masih sudah dipetik tapi masih belum kering banget, masih basah-basah, itulah ada ini. Lanjut Ustaz. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi bai'il araya fi 5 awsuqin aw duna 5 awsuq. Ada 5 wasak mana Ustaz? قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للباعي إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. Ya, intinya barang siapa menjual nakhl ya, pohon-pohon kurma ya, kebun kurma lah ya, qad ubrat, telah dia apa bahasa kita, dikawinkan. Kan kurma itu butuh dikawinkan. Apa namanya sih? Bukan kawin, bahasa kerennya itu. Telah itulah ya, antara buah biar muat, maka buahnya untuk bukan dicangkong, Bantu penyerbukan, dibantu diserbukkan gitu, maka buahnya untuk si penjual, pemilik aslinya, kecuali si pembeli mensyaratkan sama buahnya ya berarti oke kalau gitu. Kalau enggak ya masih milik si pemilik asli, karena dia yang mencapai tadi.
Orang yang jual budak sama harta yang ada pada budak tersebut, bajunya, apanya, sempaknya, itu milik si penjual karena memang budak itu nggak miliki apa-apa kecuali si pembeli mensyaratkan yang ada di badannya semua juga menjadi milik saya. Ya. Kalau nggak pakai syarat berarti budak telanjang gitu. Iya, yang budak mah biasa. Ya yang membeli bawain baju sendiri lah gitu. Antum nih kreatif sekali pertanyaannya. Tapi memang budak itu kan auratnya beda kan. Auratnya yang perempuan aja segini kan tasnya kan. Oh jadi laki-laki pun ya memang pakaian pendek aja udah cukup budak itu. Kasihan budak memang. Kecuali di Palembang, Ustaz. Iya, iya. Budak berarti. Makanya ada seorang tokoh dari Libanon, seorang pemikir si Syahrul apa sahabat? Syahrul ya kalau nggak salah. Dia ya itu di pandai orang-orang pemikir Indonesia banyak dirujuk gitu dia Yan. Syahrul Syria. Hah? Syahrul kan punya Al-Quran Furqan. Dia ceritanya itu dulu budak kenapa auratnya beda? Karena mereka pekerja kan. Budak kan auratnya gitu, laki-lakinya ini. Nah sekarang wanita itu kerja. Berarti ya seperti budak itu auratnya, maksudnya auratnya nggak rapat itu, jadi aneh-aneh kan. Kan budak antara hur dengan budak beda deh. Hur dulu rapat. Kalau budak, kenapa budak boleh auratnya lebih ringan? Karena kerja, budak kan memang pekerja. Maka dia bilang sekarang wanita kerja, nggak ada budak sudah. Wanita pun kerja sih, maka nggak apa-apa auratnya seperti aurat budak dulu itu. Wah itu rame. Budak Milkul Yamin mana? Nah itu. Yang di Milkul Yamin itu budak. Budak. kasus di Win Rujukannya ke beliau itu. Win ini. Iya sama. Syahrul. Ah, namanya Syahrul itu. Ya Syahrul itu pikirannya, ngeri. Milkul Yamin bahwa dulu orang laki-laki boleh bersetubuh dengan wanita tuh nggak harus dengan akad nikah kan, tapi ada Milkul Yamin dengan praktek beli. Nah sekarang kita bisa datang ke wanita saya beli ya. jadi milkul seperti Milkul Yamin boleh digauli. Itu makanya si Syahrul itu Dokter. cuman dia penguasaan ke kitab klasiknya. Orang Arab tuh bedanya, pemikir liberal pun penguasaan terhadap kitab klasiknya kuat. Makanya jadi rujukan di Indonesia. Indonesia kan liberal, banyak nggak tahu baca kitab. Ya kayak si siapa Hasan Hanafi itu kan ya kajian siapa yang ke Belanda itu, yang Belanda dan Mesir itu Qurannya kuat kajiannya. Bukannya yang orang Mesir. Sama itu, nah itu intinya mereka ngeri, makanya cuman di sana nggak laku ya, dalam arti banyak ulama yang bantai masyarakat di Indonesia laris tapi pemikiran mereka. Saya dihubungi teman, carikan kayak gini buku-buku ini, kenapa tercerahkan, kata mantu tercerahkan ini. Padahal ngerusak. Itu nanti teman-teman siap jawabin itu. Lanjut ya. Putih. Putihnya agak habis nanti lagi habis. Lanjut. Qala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiha. Wa fi lafzin hatta yaqbidaha. Enggak boleh menjual makanan, membeli nggak boleh menjual kembali kecuali sudah menerimanya full ya, sudah sudah ya. Atau yang bebas. Ya kalau Ibnu Abbas di sini mengatakan apa? To'am dan seluruh ya, makanan dan selain makanan nggak boleh. Sebelum dia pegang, ambil nggak boleh jual kembali. Makanya ini jadi dalil melarangkan apa? Melarang jual beli apa di Indonesia itu? Kemarin apa? Yang dari anak-anak jual terus nanti dikirim dari dropship. Nah ada yang berangkat dari pendapat ini dropship nggak boleh. Cuman ada sebagian mengatakan kalau bukan bahan makanan boleh. Dropship itu kan jarang bahan makanan. Nah ini kan dalilnya to'aman. Cuman Ibnu Abbas dalam riwayat lain mengatakan menurut saya itu untuk bahan makanan ada yang lainnya. Seperti di sini sebutkan Imam Malik la yajuzu fit ta'am wa yajuzu fi kulli ma siwah. Jadi boleh. Jadi ikut mazhab Maliki. terus. Karena lafal hadisnya memang ta'am sih ya. Ta'am itu jadi ini kuatnya Imam Maliki. Terus. Wa Ibnu Abbas mislah. Qala an Jabir bin Abdullah. Hadis al-khamis ada kamunya enggak? Enggak ada. Oh iya ada. Maksudnya ada. Sudah ceritakan terus. Qala an Jabir bin Abbas qala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul amal fathi inna Allah wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Ya, terus. Faqila ya Rasulullah ara'aita shuhum al maitah فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود
tasbihu bihan nas. Faqala la huwa haram. Ini dalil mazhab Syafi'i kuat di sini. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها jamaluhu thumma ba'uhu fa'akalu thamanah. Intinya tadi ya haram-haram adzabu. Apa? Jamaluhu adzabu. Ya. Khamr, metah, bangkai, babi, asnam nggak boleh semua. Tapi bagaimana dengan suhumnya? Suhumnya lemak-lemak bangkai itu, karena itu dibutuhkan katanya untuk apa? Untuk ngecat perahu, kapal-kapal, untuk minyak julut yang meminyaki kulit. Nah, julut apa ini? Julut badan? Bukan, julut-julut kulit itu ya, mungkin sebelum dia proses ya. Wa yastasbihu, dan digunakan untuk minyak bagi lampu orang-orang. Kata Rasul tetap haram. Nah, ini dalil mazhab Syafi'i bahwa najis semuanya kan najis haram. Kemudian Rasulullah kota itu melaknat orang Yahudi karena semuanya Allah telah mengharamkan lemak bangkai, tapi mereka mau terus dilelehkan jadi seperti minyak kemudian dijual. Nah, itu mereka pintar cari celah-celah Yahudi. Cari celah, dari apa? Hilah maksudnya. Fa'akalu taman, mereka pun makan hasil penjualannya. Nah, itu tetap dilaknat. Makanya hati-hati, jangan suka hilah-hilah. Ya, terus. Qala Babu Salam. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna fi thimari as-sanata wa sanataini. Sanataini? Ada sanata? Oh iya, ya boleh juga lah. Sana 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Kalau kita nggak ada 1 tahun ya sih. Terus? Faqala man aslafa fi syai'in falyuslif fi kaili ma'lumin wa wazn ma'lumin ila ajalin ma'lum. Baik, ini salaf, yakni salam ya. Jualnya pesan tadi, tapi bukan pesan ya, udah beli karena bayar di muka. Harus jelas kailnya, takarannya dan sebagainya, waktunya jelas. Lanjut. Kalau babu Bentar deh, memang ada sebagian memahami salah, dia kira salam ini barangnya harus milik dia, sebagian harus dari kebun dia, kan enggak? Kalau yang dalam fikih Syafi'i enggak. Yang penting kita beli salam ke orang, ya dia al-hidrimah, pokoknya dia nyiapin nanti 1 tahun depan 1 ton kurma atau apa gitu. Nah, ada sebagian memahami teman-teman harus memang kalau dia punya kebun itu, kalau enggak boleh, kan lucu. Padahal kalau mazhab Syafi'i yang saya paham, kalau di mazhab lainnya, yang penting barang itu bukan barang yang langka yang sulit ditemui. Yang umum ditemui ya misalnya apa, yang pasti ada, ya kemungkinan besar ada tahun depan lah. Bukan harus milik dia kebunnya, yang penting dia bisa dapat gitu aja. Ya. Kalau salam nanti ada istisna lagi, istisna kita pesan kursi, pesan apa itu. Nanti kalau bedanya salam dengan istisna, kalau ulama mazhab Syafi'i, kalau salamnya kan harus bayar di muka ya. Istisna pun begitu semua. Cuman kalau mazhab Hanafi boleh istisna itu bayarnya nggak di muka, karena beda bentuknya. Ada istisna pesan barang gitu ya, pesan buatan lemari apa gitu. Ya hampir sama dengan salam tapi namanya istisna. Terus tinggal berapa lagi sih? Masih. Qala babu syuruti fil bai'i. Qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat جاءتني بريرة فقالت كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت. Intinya Sayyidah Aisyah didatangi oleh Barirah, budak wanita yang ingin memerdekakan diri dengan mukatabah. Mukatabah itu sepakat dengan bosnya, tuannya, dia akan menebus dengan cara nyicil. Nah, tapi setiap tahun 1 uqiyah, 9 uqiyah, 1 uqiyah kemarin yang ini berarti dirham kali ya? Apa dinar? Nah, kalau dirham berarti berapa kenanya? Ya, pokoknya ini kenanya 300 jutaan kan. Kita kira 300, budak itu 300 juta. Menebusnya dia selama 9 tahun ya. Maka bantulah saya, kata Sayyidah Aisyah, kalau keluargamu, bosmu itu memang mau, aku nyiapkan untuk mereka a'uddahu a'adda yu'id. Ini a'addanya a'uddahu bukan a'adda yu'idda. A'udda menghitungnya ya. Mungkin menghitungnya untuk kalian, menghitungnya uqiyah untuk mereka. Maka dan walaknya untuk aku, walak itu ya wal barok. Nanti mereka intinya nanti kalau mati meninggal nggak ada ahli waris buat saya kan gitu kan. Nah, dan dia nanti walaknya kepada Sayyidah Aisyah, maka akan saya lakukan. Barulah menawarkan ke ahlinya, ke bosnya tadi. Terus faqalat fadhahabat Bariratu ila ahliha faqalat lahum fa'abaw 'alaiha. Mereka nggak mau, tetap walaknya buat mereka walaupun Sayyidah Aisyah yang beli dan memerdekakan. Terus faja'at min indihim wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun.
Terus? قالت إني أردت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. Kaidah, wa innal wala'u liman a'taq. Nanti dalam warisan kan ada ya, maulal mu'tiq itu kan dapat jatah warisan ya. Kalau nggak punya ahli waris yang budaknya ini terus. Fa'alat Aisyah qala. Tapi intinya di sini Sayyidah Aisyah pun tetap, walaupun mereka ngomong gitu tetap dibeli aja karena yang mereka syaratkan nggak berlaku, Tetap Sayyidah Aisyah membelinya, Barirah dan merdeka walaknya tetap kepada Aisyah walaupun mereka mensyaratkan syaratnya nggak yang tadi, karena syaratnya nggak benar. Terus ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط قضاه الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. Intinya itu syarat ini nggak ada dalam kitab Allah, tapi maksudnya dalam ketetapan Allah maksudnya gitu ya. Dan syarat ini tentu karena syaratnya bertentangan dengan ajaran Islam. Beda kalau syarat-syarat yang biasa lah ya. Syaratnya apa? Kamu bayar di muka, syaratnya harus lunas kan boleh. Nah, itu syarat-syaratnya nggak bertentangan dengan hukum, walaupun nggak ada dalam sunnah kan gitu ya. Kamu boleh beli, yang penting bayar sekarang, itu kan syarat tuh. Nggak kan itu syarat. Atau syaratnya bayarnya besok, nah itu syarat tuh. Nah, boleh, selama itu tidak. Kan ada syarat yang menyalahi, ini ada syarat nggak menyalahi. Nanti ada juga ada syarat yang nggak ditetapkan, tapi dia karena sudah biasaan jadi seperti syarat. Kalau kita beli kulkas nih kan, nggak ngomong pun umumnya dianterin ke rumah. Nah, ketika dia nggak nganterin ke rumah, ya kita nggak mau ya boleh ketika nggak ngomong pun dia harus nganterin, kecuali di awal ada kesepakatan saya nggak mau nganterin, nah, beda, memang sudah ada syarat ngomong. Tapi kalau beli nggak ngomong-ngomong, itu makanya al ma'rufu urfan kal masyruti syarton, kaidahnya gitu. Sesuatu yang ma'ruf sudah jadi uruf umumnya itu seperti sesuatu yang disyaratkan. Nah, seperti kita naik angkot, kita naik angkot sini ke Tanjung Karang mana ke pasar kan umumnya 10.000 misalnya. Kita masuk nggak ngomong, tahu bayar 10.000, kan aja harus ngomong dulu kan ijarah nih. Tapi karena sudah ma'ruf urfan, ya seperti kalau sudah ada kesepakatan, namanya sudah umumnya kesan itu 10.000, nggak ngomong-ngomong pun udah ngasih 10.000, diem turun. Hasilnya kan nggak sah tuh, karena dalam ijarah harus ngomong di awal kan gitu. Nah, itu kaidah al-ada al-muhakamah ya. Di sana ada kaidah itu. Apa tadi al-ma'ruf? Al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Nah, itu masuk di banyak hal-hal. Tapi kalau sudah ada kesepakatan di awal, walaupun ada ma'rufnya beda, tetap ikut kesepakatan awal. Nah, itu jadi nasnya itu kesepakatan awalnya. Hadis Fani. Qala Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma annahu kana yas'u an jamalin qad a'ya fa arada ay yusabbibah falahiqani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa darabahu fasara sayran lam yasir mithlah thumma qala bi'anihi bi'uqiyah. Ini Nabi Muhammad SAW beli apa? Onta dari Jabir, tapi karena ontanya Jabir lemes. Nah ini maka mana? Qultu la, thumma qala. Rasulullah ngukulnya langsung jalan cepat sekali gitu ya. Uqiyah, tadi uqiyah berapa? Jualnya kepadaku 1 uqiyah. Ini 1 uqiyah. Ini makanya uqiyah emas atau uqiyah perak. Kalau setahu saya uqiyah itu umumnya emas. Kalau antum bilang perak. Kalau emas berarti berapa? 7 berapa? 27 gram. 40 dinar 1 uqiyah. Mahal sekali. 40 kali 4,25. 4 kali 4,25, 4 kali 4, 16. 160 juta. Nah, kalau mungkin dirham kali ya. 40 dinar, itu kalau dirham berarti 40 dinar. Dari mana? Makayil wal mawazin. Kan 100 dinar itu 110 dinar 100 dirham, hitungnya gitu. Nah, kalau ini 40 tadi, 40 dinar berarti 20 ya. 80 juta. Ya sekitar itu. Kok mantap mah. Dirham ini ya. 40 dirham. Itu kalau uqiyah dirham. Iya, kalau 5 jadi 200 tuh. Jadinya? Iya. Ini berapa 1 uqiyah kenanya? Tadi berarti Enggak, ini 1 uqiyah dirham atau dinar? Kan tadi dia hanya ngukur uqiyah dirham sekian, dinar sekian. Ini uqiyah dirhamnya yang nggak ketahuan. 4 dinar loh. Hah? 4 dinar. Kalau 1 uqiyah. 1 uqiyah. Kalau uqiyahnya Barirah tadi di sini dibilang uqiyah dirham. Dirham.
Kalau yang di Bariro tadi, kalau yang ini nggak ada. Ada di sini. Kalau Ukiah Kan di Ukiah kan ya? Yang mana? Yang Bariro kan? Bariro satu kali ini berapa Ukiah? Kan 9 kali. 9 Ukiah. 9 Ukiah, 9 kali. Kali 20. Berarti satu kali 90, 40 ya? 360 kali. 40 kali 9. Berapa 300? 60. 60 dirham. Kalau didinarkan dikurangi aja 10. 300 berapa? 10. 36 dinar ya, 36 kali 4,5. 4,25. Kita cek. Ya, nggak penasaran. Nanti terus hilang lagi kalau nggak dicatat. Kemarin kita dapat 3 juta. Ya, itu karena hitungnya dinar. 36 dinar kali 4,25. 153 juta sekitarnya. 153 gram ya, satu kalau kali kasih juta 153 jutaan. Bariro harganya. Kalau ini, nah Ukiah ini mungkin umumnya dirham, kata-kata Ukiah mungkin dirhamnya. Saya beli jual aku dengan satu Ukiah. Ukiah 1 dirham tadi berapa? Ukiah. Ya 40 tadi kan? 40 kalau didinarkan berapa saat? 4 dinar. Baik, jadi kenanya 17 gram, 17 juta. Kok murah ya? Emang untanya jelek sih, lemes. Tadi kan udah nggak mau jalan kan? Ah ya, lemes tua kali. Tapi oleh Rasulullah, terus memang untanya sudah nggak maksimal. Nah, makanya bi'nihi dan sebagainya Ukiah. Terus udah selesai tadi Ustaz? Belum? قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في إثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك. Baik, ini bahasa aku mengecualikan ya Rasul saya jual, tapi saya masih pakai dulu ya untuk itu mengecualikan, maksudnya udah dibeli tapi mensyaratkan sebenarnya. Makanya kalau dalam kita kan nggak boleh mensyaratkan, tapi ini boleh karena kondisi seperti ini ya. Saya pakai dulu sampai pulang ya, sampai ketika pulang saya datang ontanya menemui Rasulullah, lalu Rasulullah membayar lunas kepadaku, kemudian aku kembali. Pas kembali ada orang arsala mengirim orang di sebelakang, menyuruh orang ngejar aku. Lalu Ataroni kata Rasulullah, apa engkau kira makas tuka li aku daja malak? Apakah engkau kira makas tuka apa? Makas itu kan kayak ngambil pajak, nah ini apa? Mukalamah. Nah, kalau ini maksud zalim ada ya, tapi ini apakah kamu kira ketika saya ngajak ngobrol kamu ini ya, ngobrol ini dari jual beli ini untuk saya ambil ontamu? Enggak, ambil ontamu dan duitmu juga ambil lagi. Semua untuk kamu. Ini gitu ya. Makas tuka di sini al-mumakasah mukalamah fin naqsi minas taman. Kamu kira aku nawar ini untuk mengambil ontamu? Enggak, ambil ontamu silahkan dan uang yang kamu bayar, yang untuk bayarnya juga ambil. Rasulullah nggak ngambil apa-apa berarti. Ini biar Jabir terhormat juga, maksudnya dia ngasih apa namanya seakan-akan jual gitu, bukan dikasih duit langsung tapi jual. Dan Rasulullah memang ya bukan mau ngambil uang ya, tapi biar semangat. Ini sebelum nikah ya Jabir ya? Udah nikah kan? Udah nikah kan? Nikah, makanya dia pulang duluan. Baru nikah dia nggak karena nyumbang kalau orang nikah. Ini dia nyumbang ya. Karena dia banyak adiknya kan, miskin, bapaknya banyak utang. 9 anak perempuan ditinggal ya. Terus lanjut terakhir Ustaz ya. Kok udah capek sekali kan ya. Ini udah lemes. Terakhir, an Abi Hurairah Bentar, nggak ada hadis rekam nggak ada ya? Hadis Rabi nggak ada? Nggak ada. Oh ya udah lanjut. Kita ada. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabi'a hadirun libadi wa la tanajashu wa la yabi' ar-rajulu ala bai'i akhihi wa la yakhthub ala khitbatihi wa la tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha litakfa ma fi sahfatiha. Fi ina'iha kalau yaktub ala khidbati akhi berarti ketika sudah khidbah dan sudah jadi ya. Kalau belum dijawab kan boleh masuk. Kalau belum dijawab, saya ngelamar ini belum dijawab, kita masuk seret boleh. Atau sudah diterima tapi ternyata yang ngelamar orang jelek, nggak bagus, kita boleh masuk menyelamatkan si perempuan itu. Ada pikirnya boleh gitu, nggak apa-apa.
daripada terjerumus dalam dunia hitam. Ya, ternyata kita tahu ini penjahat di sana gitu ya. Terus nggak boleh seorang perempuan minta kepada laki-laki suaminya untuk mencerai istrinya yang kedua, satu untuk menguasai. Litakfa'ama untuk kafa itu apa? Menuangkan, menumpahkan semua yang ada di wadah yang istri yang satunya gitu ya, biar dapat semua duitnya. Alhamdulillah ini bab buyuk sudah selesai. Belum? Belum. Masih babu buyuk di awal-awal, nanti masuk babu riba. Sorfi itu ya penukaran uang lah, money changer. Baik, ada yang mau disampaikan? Silakan. Insya Allah semoga 1 atau 2 pertemuan selesai ya. Sabtu depan pagi apa siang? Saya kalau siap pagi, siang boleh. Terserah teman-teman saya, ikut teman-teman. Antum gimana? Kalau enaknya pagi. Oh gitu, bagi teman-teman yang lain, saya silakan. Yang Wa yuhibbu subh. Yang ini yang satunya. Kalau yang Biar ini ada ininya beliau. Ada temennya? Ada. Biar datangnya biar enak malam ya Ustaz ya. Oh gitu. jadi Pak sampai Saya teman-teman enaknya gimana? Kalau saya Sampai siang lah, pagi sampai inilah, sampai sore, sampai Sampai maghrib. mau siang, langsung selesai besok. Insya Allah. Enggak, aku bayar asal